pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengupas tentang tema yang terakhir, aku sebagai anggota Gereja Katolik. Nah, bagaimana kita menjadi anggota Gereja Katolik yang baik? Nanti kita saksikan bersama-sama yang akan diberikan oleh Servina sama Pak Yoga, yang juga dibantu oleh para frater dari komunitas Surya Wacana, untuk para frater SPD. Apa itu frater SPD? Nanti akan dikenalkan. Ada 3 frater. Siapakah mereka? Mari kita lihat bersama-sama. Mereka akan memperkenalkan sendiri secara pribadi. Demikian, terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Frater Benedictus Sipandi Ginggar. Adik-adik bisa panggil saya Frater Nedos. Asal saya dari Flores, Manggarai. Halo, siapa saya? Saya Frater Ian, saya dari Aceh Tenggara. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Frater Disma Alan Octavianus Rau. Kalau di rumah biasa dipanggil Frater. Oke adik-adik, Terima kasih. selama 1 tahun nanti kami bertiga akan mengajar di sekolah adik-adik. Frater Ian mengajar di kelas, Di kelas 2, Frater Disma, Frater akan mengajar di kelas 5. Frater Nedos di kelas 3. Adik-adik, kami akan membantu dan mungkin nanti suatu waktu kami akan rolling. Mungkin Frater Disma akan mengajar di kelas 3, Frater Nedos akan mengajar di kelas 4, dan Frater Ian akan mengajar di kelas 3 begitu. Jadi kami akan bantu adik-adik untuk membimbing adik-adik mengenal iman Katolik. Mungkin adik-adik juga mau tertarik seperti kami, silakan datang ke tempat kami. Seminari Tinggi Surya Wacana Malang di Jalan Terusan Raja Basa 6. Kami tunggu kedatangan kalian. adik-adik yang baik, mari kita memulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan sikap untuk berdoa. Kita tenangkan batin kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu, sehingga Engkau memberi kami kesehatan dan kami boleh memulai pelajaran kami hari ini. Tuhan yang Maha Baik, semoga dari pelajaran ini kami semakin bertumbuh dan berkembang dan menjadi anak-anak yang baik. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ada sebuah keluarga Bapak Yosef dan Ibu Maria. Keluarga ini memiliki 2 orang anak, yaitu Dono dan Tini. Keluarga ini dikenal keluarga yang sangat bahagia. Seperti apa kisah mereka? Mari kita saksikan. Ada
tuh belikan sama ini kan punya. Masa tadi kan tiba-tiba mau diambil sama. Ya udah, aku main handphone aja. Terserah mau ngomong Nggak apa. boleh begitu kalau kamu harus bagi teman ini. Kenapa apa tuh? Supaya Didi bisa main. Tapi kan ini kan mainnya aja pakai ini aja nih. Ini. Tolong. Ya, harus saling berbagi. Harus saling berbagi. Ini punya aku. Gimana kalau tugas mereka apa? Bagaimana tugas kalian dari sekolah? Kan kami nggak sekolah, ngapain kerjakan tugas? Libur. Kata bu guru libur. Kan nggak sekolah. Tidak ada libur itu harus juga belajar di rumah. Bukan berarti main sepuasnya kalau Kan sudah belajar. Ini sudah belajar. Dulu, udah dikerjakan dulu, udah kerjakan dulu. Buat karakter saya bagus nih, bagus nih karakter saya. kalian sudah dengar renungan dari sekolah nggak? Oh iya, bacaan hari Minggu ini. Sudah dengar belum? Sudah dengar nggak? Ceritanya tentang jemaat perdana. Ada jemaat perdana, Pak. Oh, baik nak. Sekarang Sekarang belum. kita kunci. Dengarkan ya. Ini Ayo Ma, bacakan supaya Dono dan Didi tahu apa Mari itu. dengarkan. Cerita jemaat Itu seperti yang aku dari itu ya. Mentari. Iya itu. Dengarkan yang pelajaran yang dari sekolah ya. Mari dengarkan renungannya. Kisah Yesus yang terangkat naik ke surga. Dan kemudian Yesus berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus kepada mereka untuk menjadi penolong bagi mereka. Setelah itu, tibalah hari Pentakosta. Saat murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba terjadi tiupan angin keras. Dan kemudian terdapat nyala api yang hinggap pada mereka. Wah, itu artinya Roh Kudus sudah ada bersama mereka dan mereka dimampukan untuk dapat berkata-kata, menceritakan tentang kisah Yesus. Lalu Petrus berkhotbah di depan banyak orang dengan semangat karena Roh Kudus menyertai Petrus. Ia menceritakan kisah Yesus disalib, bangkit, dan naik ke surga. Setelah orang-orang mendengarkannya, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, mau bertobat dan bersedia untuk dibaptis. Jumlah yang dibaptis ada 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya. Kumpulan orang-orang percaya dan dibaptis itu disebut jemaat mula-mula. Selain itu, tiap hari mereka datang berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Mereka juga saling menolong sesamanya, makan bersama-sama dan saling berbagi. Yang punya uang lebih, berbagi dengan orang yang miskin. Yang punya banyak makanan, berbagi dengan mereka yang kekurangan makanan. Mereka belajar menjadi orang yang murah hati, suka berbagi dengan orang lain dan saling tolong-menolong. Jemaat mula-mula ini sangat disukai banyak orang, dan semakin banyak orang yang menjadi percaya dan mau dibaptis. Nah, dari kisah hari ini, kita belajar untuk bisa mencontoh cara hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup rukun, tidak bertengkar, suka berbagi, saling menolong, rajin mendengar firman Tuhan, rajin berdoa, dan memuji Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita semua belajar untuk bisa seperti jemaat mula-mula. Kita harus lebih semangat lagi bernyanyi buat Tuhan, mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan menyertai kita, menolong kita supaya kita bisa hidup taat dan saling mengasihi orang lain. Oh gitu ya Ma ceritanya. Iya. Bagus. Jadi kita nggak boleh harus hidup modern, harus mencontoh cara jemaat saudara itu. Jadi saling berbagi. Sekarang baikkan. Baikkan. Kasih ke sini mainannya. Sekarang saling berbagi. Iya. Itu yang namanya jemaat perdana kita harus seperti itu. Iya, gitu. Itu mulai kapan ada itu apa? Oh, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Jadi sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu. Kita juga loh sebagai gereja harus berbuat seperti itu. Harus saling berbagi. Sekarang kalian baikkan ya. Sekarang Dono ini bisa mainan ini. Nah,
dengan ini dulu. Oke, terima kasih. Adik-adik yang saya kasihi, tadi kita telah melihat drama singkat mengenai keluarga Bapak Yosef dan Ibu Maria beserta kedua anaknya yaitu Tono dan Tini. Dari kisah ini, Frater mau menegaskan beberapa hal. Yang pertama, dalam kisah para rasul mengisahkan bagaimana kehidupan jemaat perdana dulu. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Mereka itu hidup bersatu dalam doa, berbagi kasih, dan saling menghargai sesama. Mereka membagikan milik pribadi mereka menjadi milik bersama, dan itu digunakan untuk kepentingan bersama juga. Semoga dengan kegiatan ini, adik-adik diajak untuk bagaimana berbagi dengan sesama, menghargai sesama, dan bagaimana adik-adik hidup dalam kasih. Kasih yang dimana? Kasih menghargai teman sekelas, menghargai orang tua, taat pada orang tua, dan bagaimana belajar berdoa dengan baik. Semoga dengan pengalaman kegiatan hari ini, kita pun diajak bersama untuk berbagi kasih. Sekian dari Frater, semoga adik-adik bisa melakukan hal ini, dan saya percaya adik-adik bisa melakukan ini dengan baik. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Adik-adik, kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Maka sebagai orang beriman, kita menutup rangkaian hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena sebagai orang beriman, kami kau beri kesempatan untuk merenungkan cara hidup jemaat perdana, yang mana lewat kesaksian-kesaksian hidup mereka membawa kami pada pemahaman yang benar akan cara hidup mereka. Semoga kami juga sebagai gereja-gerejamu yang sekarang hidup di zaman ini dapat senantiasa menghidupi semangat-semangat gereja perdana, yakni cinta kasih, kesetikawanan, dan saling berbagi dalam hidup bersama. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan rangkaian acara kami yang akan kami lakukan ke depannya. Semoga Engkau selalu merestui dan memberkatinya. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih.